Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 28 berbeda dari biasanya. Charles G selalu meremehkan Nova G, dan ketika dia menyebutkannya, dia juga meremehkan dalam segala hal. Mengikuti orang seperti itu, bagaimana bisa sekretaris wanita ini memandang dirinya? Di matanya, Nova G hanya memanfaatkan marga G, kalau bukan dari keluarga cabang G, mungkin dia tidak akan sebaik dirinya. Mungkin ini adalah pandangan dunia dari beberapa kelas bawah, selalu merasa tidak ada latar belakang, seluruh orang dunia tidak sebaik mereka. Nova G tidak peduli dengan sekretaris perempuan ini, jadi dia hanya berkata, ya. Sekretaris wanita tidak membungkuk atau berpamitan, dia berbalik dan pergi, sikapnya agak sombong. Robert Huo berkata dengan emosi di belakang, orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan tumbal. Nova G balas menatapnya. Berkata, sayangnya, orang memperlakukan kita seperti tumbal. Robert Huo tersenyum dan berkata, kami setidaknya adalah gorila, jenis dengan efektivitas tempur super. Kenapa aku merasa perkataanmu semakin menjadi-jadi, dulu kamu tidak berkata seperti ini. Nova G menatapnya dengan curiga. Aku mengerti beberapa hal, aku bisa menenangkan pikiranku. Oh iya, menurutmu, ada apa Charles G mencarimu? Robert Huo mengubah topik pembicaraan. Nova G berpikir sejenak dan berkata, mungkin pendukung mana yang telah datang, jika tidak, dia tidak akan sembarangan bertatap muka denganku ketika dia tidak sepenuhnya yakin. Ini adalah penilaian berdasarkan pengetahuannya terhadap cara Charles G. Sesampainya di sana, Nova G membuka pintu dan melihat Charles G menuangkan teh untuk Colin G. Melihat direktur pembelian kantor pusat, Nova G tidak bisa menahan ejekan. Itu persis seperti yang dia pikirkan. Cibirannya membuat Colin G dan Charles G merasakan penghinaan yang jelas. Colin G mendengus, dan berkata, mengapa, merasa tidak senang melihatku? Tidak berani. Aku hanya ingin tahu kenapa paman ketiga datang ke kantor cabang begitu pagi dan memanggilku? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja di sini untuk melihat bagaimana kamu merugikan keuntungan perusahaan. Charles G mencibir. Bagaimana aku merugikan perusahaan? Kamu masih tidak malu bertanya? Colin G berdiri dan berkata dengan dingin, aku bertanya, apakah kamu bertanggung jawab atas transaksi dengan perusahaan dagang Donglai? Ya, benar. Kalau begitu, kamu berani mengatakan bahwa itu tidak merugikan perusahaan. Colin G tiba-tiba menepuk meja dan berkata dengan marah, betapa sangat dibutuhkannya perusahaan ini, tidak tahu mengapa kamu bekerja sama dengan perusahaan Donglai dan tidak melapor? Menghabiskan banyak hari tanpa hasil, dan membuat orang-orang menertawakan keluarga G kami karena tidak berbisnis. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian perusahaan karena insiden ini saja? Nova G melirik Charles G dan berkata dengan dingin, aku sangat ingin tahu, bagaimana kalian tahu bahwa kerjasamaku dengan perusahaan dagang Donglai telah gagal? Apa pihak mereka yang menelponmu? Kamu tidak perlu peduli bagaimana kami bisa tahu, jelas sekali kamu melakukan kesalahan besar dalam pekerjaanmu, kenapa? Kamu mau menyulitkan orang lain? Kata Colin G dengan sungguh-sungguh. Charles G juga berkata, ya, ini adalah kesalahanmu, kamu harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Juga, supirmu, aku mendengar seseorang berkata kemarin. Kamu membiarkan dia pergi sebelum pekerjaan selesai, aku ingin bertanya kepadamu, jika kamu menggunakan dua sopir sekaligus, apa kamu tidak merasa itu membuang-buang uang? Jangan kira tidak ada yang tahu, pria ini adalah suami dari teman kuliahmu dulu, ini sama saja dengan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak pandai bekerja, malah pandai mengurusi pekerjaan orang lain. Colin G memandang Nova G dengan dingin dan berkata, berdasarkan kesalahan serius kamu dalam kerja sama perusahaan dagang Donglai, Anda telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Aku akan menggunakan ini untuk mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk menghapusmu dari posisi YM. Sebelumnya, Charles G akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan, jadi kamu bisa beristirahat di rumah. Kamu hanya direktur pembelian, dan kamu tidak punya hak untuk memberhentikanku, apalagi jika aku tidak melakukan kesalahan, kata Nova G. Reaksinya tidak sepenuhnya panik atau memohon seperti yang dipikirkan Colin G dan Charles G,
tetapi lebih tenang. Mendengar ini, paman dan keponakan itu semakin kesal. Kolinji menepuk meja dengan keras dan memarahi, "Kamu menyangkalnya? Apakah harus menelepon seseorang dari perusahaan dagang Donglai untuk menemuimu?" Suara tepukan di meja membuat Kolinji berhenti berkata. Novaji berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata, "Kalian berdua sudah banyak bicara, tapi hanya ingin mengambil perusahaan dagang Donglai untuk menggulingkanku. Tapi sebelum itu, tolong kalian lihat dulu kontrak ini." Nadanya yang bahkan sedikit sombong, membuat Kolinji dan Charles Ji tanpa sadar melihat kontrak yang masih ada di atas meja. Kolinji mengambil kontrak itu dengan santai dan membukanya. Dia mengerutkan kening hanya setelah beberapa pandangan. Wajah Charles Ji berubah drastis saat dia melihat dari samping. Dia meraih kontrak dan berteriak, "Tidak mungkin! Bagaimana kamu membelinya? Selain itu, harganya tidak sesuai standar, mengapa begitu rendah?" Wakil manajer, "Jika kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kontrak palsu, aku dapat menuntutmu karena pencemaran nama baik. Jadi, sebaiknya memikirkan beberapa hal sebelum kamu mengatakannya." Novaji mencibir, "Karena kamu tahu tentang pedagang Xiangjiang, aku pasti sudah menelepon perusahaan dagang Donglai." Ejekan Novaji membuat wajah Charles Ji membiru dan merah. Sama sekali tidak bisa berkata-kata. Itu benar, dia memang menelepon perusahaan dagang Donglai kemarin pagi. Perusahaan dagang Donglai belum berencana untuk berkompromi saat itu, jadi jawaban ke Charles Ji masih untuk dijual ke pedagang di Xiangjiang. Dengan berita ini, Charles Ji langsung menelepon Kolinji. Siapa sangka setelah semalam, perusahaan dagang Donglai telah menandatangani kontrak dengan Novaji dengan harga yang 10% lebih rendah dari harga aslinya. Ada tanda tangan dan stempel resmi dari kedua belah pihak di kontrak. Ini tidak mungkin untuk dipalsukan, kecuali Novaji yang merasa panik karena berbohong. Jadi tidak peduli bagaimana melihatnya, kontrak itu benar. Karena memang benar. Jika ingin merepotkan Novaji dari sini, makan tidak akan tahan. Ya, meskipun perusahaan dagang Donglai baik-baik saja, tetapi kamu bertindak sebagai pegawai negeri. Robert Huo tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, tapi aku lupa memberitahu kalian, aku bukan seorang sopir lagi, tetapi asisten YMG. Menjadi seorang pengemudi hanyalah kepentingan pribadi. Jika menurutmu YMG tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten, lalu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." "Asisten?" Charles Ji tertegun dan berkata, "Mengapa aku tidak tahu? Untuk apa memberitahu padamu?" Novaji memandangnya dengan dingin dan berkata, "Jangan lupa, aku adalah Yem, dan semua keputusan di tanganku." Harus mengatakan bahwa Novaji masih wanita yang cukup mengesankan. Jika Natalie Ning adalah jenis bunga lembut yang tersembunyi di bawah salju musim dingin, maka Novaji adalah pinus hijau yang berdiri dengan bangga tertiup angin. Dia jelas seorang wanita, tapi dia tidak punya rencana untuk berkompromi dengan dunia ini. Auranya jauh lebih kuat daripada gabungan dua pria Charles Ji dan Kolinji. Melihat ekspresi dingin Novaji, paman dan keponakan itu terdiam beberapa saat. Karena yang dikatakan Novaji tidak salah, dia adalah GM dan memiliki kekuasaan absolut di keluarga cabang. Jika ingin menyewa asisten, bahkan tidak perlu melewati konfirmasi dari Departemen Personalia. Jika bahkan tidak memiliki hak istimewa ini, apalagi yang akan kita dapatkan lakukan sebagai YM. Robert Huo berubah dari seorang pengemudi menjadi asisten YM. Ini membuat Charles Ji kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mencari kesalahan. Tepat ketika dia dan Kolinji ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, sekretaris wanita cantik itu membuka pintu dan masuk. Saat memasuki pintu, sekretaris wanita itu dengan tergesa-gesa berjalan ke arah Charles Ji dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Ji, Dewan Perdagangan Provinsi mengirim surat yang mengatakan bahwa permohonan kita untuk bergabung dengan perusahaan dagang telah disahkan.